Kali ini kita akan merangkum spoiler Wudong Qiankun atau Martial Universe Season 5 episode 9 versi manhwanya ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya, Lindong dan rekan-rekannya digerebek oleh utusan dari klan Cahaya Suci. Tapi dengan tubuh emas nirwananya, Lindong dengan mudahnya mengalahkan mereka. Dan mereka pun berusaha untuk kabur karena nggak mau mati. Mereka pun dengan cepat meluncur dengan binatang langkanya sambil mengolok-olok Lindong karena mereka yakin Lindong tak akan mampu mengejarnya. Lindong pun jadi kesal dan tiba-tiba saja mak serak. Tak disangka burung iblis langka itu pun terbelah menjadi dua bersama dengan satu preman Cahaya Suci. Jelas hal itu membuat temannya pun sangat syok. Siapa yang melakukan hal ini? Dan ternyata yang melakukan hal itu adalah ular ganas yang merupakan ekor dari Xiaoyan. Lindong pun jadi senang karena binatang iblis kesayangannya itu telah mengeksekusi dengan sangat baik. Lindong pun segera menguyek-nguyek Xiaoyan sambil berkata, ekor piton milikmu ini tidak kalah jika dibandingkan dengan tombak tulang buaya surgawi. Kau sudah tumbuh menjadi harimau perkasa yang tidak lebih lemah dari tahap puncak manifestasi. Dan kini satu orang sisa dari preman Cahaya Suci pun jatuh ke tanah. Moling pun langsung menahan preman itu sambil berkata, dasar kepret, kau tadi sombong banget kan? Terlalu menyenangkan ya untuk mengalahkan kami. Dan bang. Moling dan kawan-kawan pun kini menghajar preman itu, membuat preman itu pun kesakitan dan berteriak-teriak. Dan benar saja, saat ini orang itu kini menjadi babak belur. Moling yang sangat kesal pun berkata, kalian pengganggu dan menyiksa yang lemah. Rasakan seperti apa rasanya ditekan. Preman itu pun tampaknya masih keras kepala dan menjawab, kalian kurang ajar. Kalian berani menganiaya aku. Kekaisaran Cahaya Suci tidak akan mengampuni kalian. Lindong pun kini menatap tajam dan mulai menginterogasi preman itu. Hei, apa yang bisa dilakukan Kekaisaran Cahaya Suci? Katakan semua informasi yang kau tahu, atau jasadmu akan menghilang. Preman itu pun menjawab, kau ingin aku membocorkan informasi? Mimpi saja kau. Hal itu membuat Xiaoyan pun meraung ingin menggigitnya. Lindong pun mengatakan lagi, kampret, jika kau tidak ingin mati cepat katakan padaku. Preman itu pun menjawab, bahkan jika aku memberitahumu, bukankah aku akan tetap mati? Lindong pun berkata lagi, maka aku akan memberimu kesempatan jika kau mau bekerja sama. Aku, Lindong, akan mengampunimu. Preman itu tampaknya tetap tak percaya dan berkata lagi, itu hanya kata-kata. Apakah kau bersumpah padaku? Lindong pun dengan tegas lanjut berkata, aku, Lindong, bersumpah pada langit. Jika aku melanggar kata-kataku, aku akan disambar oleh petir. Preman itu pun mulai percaya dan berkata, oh baiklah, kalau begitu aku harus melakukannya. Saudara senior kami, kau sudah tahu tahap kultivasi jinmu kan? Dia bukan seseorang yang bisa kau lawan. Sedangkan harta roh dan seni bela dirinya, aku belum pernah melihatnya menggunakannya. Aku benar-benar tidak tahu. Kota yang tempat kita berada berisi lebih banyak faksi daripada hanya Kekaisaran Cahaya Suci kami. Para ahli dari berbagai kekaisaran semua datang ke tempat harta kuno. Meskipun tidak ada yang tahu apa isi harta karun itu, kami yakin itu dari kelas atas. Apa kau ingin bertarung untuk harta karun kuno dengan kemampuanmu saat ini? Haha, mimpi aja. Dengan kemampuanmu saat ini, kau bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melewati pintu. Selain Kekaisaran Cahaya Suci kami, ada juga Kekaisaran Keheningan Agung, Kekaisaran Metal, dan Kekaisaran Skala Laut. Mereka adalah kerajaan paling terkenal di 4 wilayah. Aku tidak yakin, tapi mereka semua harusnya memiliki para ahli setengah langkah dari tahap nirwana yang mendukung mereka. Lindong pun lalu bertanya, terus apakah ada para ahli nirwana di kota Yang? Preman itu pun menjawab lagi, bahkan kekaisaran dari 4 wilayah yang begitu kuat. Di kota Yang tampaknya sih tidak ada ahli true nirwana. Lindong pun menyahut sambil tersenyum, bagus sekali. Preman itu pun lalu dengan kikuk berkata, apa kau sudah selesai bertanya? Lalu apakah aku bisa pergi? Lindong pun kini berkata, aku akan menepati janjiku. Aku, Lindong, mengampunimu.
Tapi aku tidak tahu apakah mereka akan mengampunimu. Dan benar saja, ketika rekan Lindong pun kini telah bersiap untuk meluapkan emosinya. Jelas hal itu membuat preman itu sangat kaget. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Kau menarik kembali kata-katamu. Doang. Seketika dia pun kini digebuki oleh ketiga rekan Lindong. Sedangkan Lindong pun dengan santai berkata, "Ada apa? Aku tidak melanggar janjiku kan?" Dan kini Xiaode pun berkata, "Kita bisa memastikan bahwa tidak ada ahli true nirwana di kota yang. Ayo berangkat." Lindong pun balas berkata, "Jangan khawatir, bahkan jika ada ahli true nirwana di kota yang, aku tetap akan pergi. Aku harus mendapatkan harta karun kuno dan pil hidup dan mati." Xiaode pun menyahut, "Haha, bagus Lindong." Lindong pun lanjut berkata, "Besok kita akan memulai perjalanan kita dan berangkat ke kota yang. Sin beralih di medan perang kuno, yaitu di lembah awan putih. Sudah 2 hari sejak Lindong dan ketiga rekannya berangkat. Mereka harus pergi ke kota yang untuk berurusan dengan banyak ahli yang akan segera mereka temui." Terlihat saat ini Lindong pun dengan mengendarai Xiaode sambil mengalirkan kekuatan nirwananya kepada rekan-rekannya yang saat ini sedang melakukan perjalanan sekaligus melakukan kultivasi. Lindong pun di situ berkata, mereka bertiga telah mencoba menerobos ke puncak tahap manifestasi sepanjang waktu. Tapi dilihat dari kultivasi mereka saat ini, itu akan memakan waktu bagi mereka setidaknya setengah bulan. Aku hanya akan menjaga orang baik dan membantu mereka. Dengan aku di samping mereka memasuk energi nirwana, mereka seharusnya sebentar lagi bisa menerobos. Dan benar saja, terlihat muncul cahaya yang terang memancar dari mereka bertiga. Lindong pun lanjut berkata, "Bagus, akhirnya berhasil." Jelas hal itu membuat mereka bertiga sangat senang dan berkata, "Lindong, terima kasih telah membantu kami. Lindong, kami mampu menerobos hanya dalam 2 hari. Jika kau membutuhkan bantuan di masa depan, kami pasti akan membantumu." Lindong pun balas berkata, "Kalian dapat meningkatkan kekuatan itu sudah cukup bagiku. Kalian jangan jadi beban bagiku," ucap Lindong dalam hati. Lindong pun berkata lagi, "Aku punya formasi yang cukup bagus di sini, yaitu formasi 3 mistik. Jika kalian bertiga berlatih dalam hal ini bersama-sama, kalian akan dapat bertarung tanpa cedera, bahkan dari pertarungan dengan seorang ahli setengah langkah dari nirwana." Hal itu membuat ketiga rekan Lindong pun sangat senang dan berseri-seri. Lindong pun dengan santai berkata, "Haha, tidak perlu sungkan. Ayo kita bersiap, kita hampir sampai. Kota yang, jinmu dan harta karun kuno, aku datang." Kota yang titik berkumpulnya semua ahli dalam jarak 50 km, yang juga berisi semua jenis sejati yang berpartisipasi dalam perang 100 dinasti. Meskipun Lindong masih di luar kota, Lindong dapat merasakan banyak energi kuat yang muncul. Bahkan yang paling lemah di sini adalah ranah hasil kecil manifestasi. Lindong pun tampak bersemangat dan berkata, "Kota yang benar-benar menarik." Molin pun menyahut, "Lindong, kita baru saja memasuki kota." Molin pun heran kenapa Lindong kali ini langsung menuju pusat pelelangan. Ia pun jadi bertanya apakah Lindong ingin membeli seni bela diri yang kuat atau harta roh. Duyun pun menyahut, "Mungkin saja hal-hal yang dapat kau beli di kota yang tidak akan buruk. Kita akan dapat meningkatkan kemampuan kita untuk pertempuran sulit ke depannya." Zhang Man pun juga menyahut, "Tempat ini hanya menerima pil nirwana sebagai pembayarannya. Kenapa?" Lindong pun kini segera memakai kacamata biar keren dan berkata, "Apa maksud kalian? Membeli barang?" Dan jeng, Lindong pun segera membuka kipasnya dan berkata, "Aku kesini untuk menjual barang dan mendapatkan banyak pil nirwana." Jelas hal itu membuat rekan-rekannya pun melongo dan berkata, "Menjual barang?" Lindong pun menyahut, "Haha, ikuti aku akan membiarkan kalian merasakan luasnya dunia ini." Lindong pun segera mengajak mereka masuk, dan di depan penjaga Lindong berkata, "Bro, tolong 4 tiket untuk pusat pelelangan." Penjaga pun menjawab, "Kau ingin masuk pusat pelelangan? Hei bocah, apa kau tahu tempat seperti apa ini?" Lindong pun dengan entengnya berkata, "Hei, apakah kau pikir aku tidak bisa membelinya? 30 pil nirwana per orang kan? Aku akan memberimu 200. Ambil sana tambahannya sebagai tip." Penjaga itu pun langsung berkata,
Pusat pelelangan kami adil. Siapa yang paling banyak membayar tentu saja bisa masuk. Namun kami tidak akan bertanggung jawab untuk apapun yang terjadi setelah kau masuk. Lindong pun dengan entengnya menyahut, ya, bukankah hanya yang terkuat yang bertahan hidup? Aku suka aturan seperti ini. Let's go, mari kita masuk. Penjaga pun sambil memandang Lindong berkata, kalau begitu, semoga kau beruntung pelanggan. Dan kini terdengar seseorang yang merintih dan mendekat kepada penjaga itu. Ternyata itu adalah orang yang sedang terluka dan berkata lagi, selamatkan aku, selamatkan aku. Harta roh yang habis-habisan kudapatkan untuk menang dalam pelelangan dicuri. Bantu aku untuk mendapatkannya kembali sekarang. Bisakah kau tidak menutup mata terhadap tindakan tidak adil seperti ini di pusat pelelangan? Sang penjaga pun balas berkata, apa? Harta roh yang kau menangkan telah dicuri? Pelanggan terhormat, itu masalahmu. Dan dua. Tadi sangka penjaga itu pun dengan teganya menendang orang itu. Dan ia pun lanjut berkata, di kota yang dimana yang kuat memangsa yang lemah, tidak ada yang akan melakukan keadilan untukmu. Jika harta rohmu dicuri, itu berarti kau belum cukup baik untuk menggunakannya. Dasar lemah, cepat bangun dan enyahlah selagi masih ada kesempatan. Lalu beralih di dalam rumah lelang. Terlihat seseorang di situ berbicara kepada semua orang. Tawaran awal adalah 3.000 pil nirwana. Tawaran tertinggi menang. Para tamu yang terhormat, ini adalah harta roh kelas bumi yang diturunkan di keluargaku. Orang-orang pun langsung beramai-ramai memberikan tawaran. Melihat hal itu, Moling pun berkata, pusat pelelangan ini sangat berbeda. Ini berbeda dari rumah lelang biasa. Tidak ada host di sini, jadi kau harus melakukannya sendiri. Lindong pun menyahut, yang berarti tidak ada yang akan peduli apa yang akan aku lakukan. Ini benar-benar tanpa hukum. Lalu kini terdengar seseorang yang berkata kalau ia menawar 5.000 pil nirwana. Penjual itu pun langsung merasa segan dan grogi sambil berkata di dalam hati, aduh. Orang yang menawar itu pun segera menyahut, apa kau tak mau menjualnya padaku? Yang ternyata itu adalah pemimpin klan skala laut, yaitu yang bernama Hiu. Terlihat beberapa penonton pun merasa kasihan dengan penjual itu, karena penjual itu pun saat ini merasa ketakutan dan berkata, kenapa tidak? Ini adalah kehormatanku bahwa Anda menyukai milikku. Kalau begitu tolong terima ini. Hal itu segera menjadi pembicaraan rekan-rekan Lindong. Siapa itu? Dia tampaknya berstatus tinggi. Duyun di situ lalu menjelaskan, menurut informanku yang berada di lantai 2, dia itu pemimpin kekaisaran skala laut yang bernama Hiu. Dia paling terkenal karena tidak menghabiskan uang ketika membeli barang-barang, tetapi sebaliknya membuat mereka menghadiahkannya padanya. Jadi siapapun yang dia lihat pada dasarnya kehilangan segalanya. Harta itu pun kini sudah berada di tangan Hiu dan ia pun berkata lagi, tidak buruk. Aku akan meminta utusanku untuk mengirimkan pil nirwana nanti ya. Penjual itu pun dengan penuh rasa hormat berkata, tidak perlu tuan. Karena Anda menyukainya, anggap saja itu sebagai tanda rasa hormatku untuk Anda. Walaupun di dalam hatinya ia berkata, sial, harta keluargaku. Hiu pun jadi tersenyum dan berkata, terima kasih banyak. Melihat hal itu, tiba-tiba saja seseorang pun berdiri dan langsung berteriak, hei, tanda rasa hormat katamu? Lalu di mana rasa hormatmu padaku? Hei, di mana? Dan ternyata itu adalah Moti, pemimpin kekaisaran metal yang berada di setengah langkah nirwana. Melihat kemarahan dari Moti, itu jelas membuat orang itu jadi ketakutan dan berkata, Tuan Moti, aku hanya punya satu harta keluarga. Itu hanya karena Tuan Hiu menyukainya. Moti pun lanjut berkata, kau tidak punya yang lain. Kau punya satu untuknya, tetapi tidak untukku. Apakah kau tidak ingin hidup? Orang itu pun kini jadi gemetaran sampai-sampai air kencing pun mengucur dari celananya, guys. Hal itu membuat orang-orang pun jadi kasihan kepadanya dan makduar. Seketika Moti pun memukul orang itu dengan keras. Orang lemah, nyahlah ucapnya. Zhangman di situ pun berkomentar, si brengsek ini pasti pemimpin kekaisaran metal Moti. Kebetulan sekali kita bertemu dengan banyak orang dengan status tinggi hari ini. Lindong pun menyahut, benar. Moling pun di situ lantas berkata, hei, ada satu orang lagi yang duduk di atas. Oh, energinya benar-benar setara dengan dua lainnya. Tapi siapa dia? Apakah kamu tahu, Lindong? Lindong pun melirik ke orang itu dan berkata,
Dia adalah teman lama kita, si senior Kekaisaran Cahaya Suci, Jinmu. Jelas hal itu mengagetkan ketika rekan Lindong, Moling pun berkata, "Wah, bagaimana bisa kita bertemu dengannya terlalu awal begini? Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Lindong pun dengan tenang menjawab, "Tidak apa-apa, tak satu pun dari orang-orang yang dia kirimkan pulang kembali, jadi dia tidak akan mengenali kita." Moling pun balas berkata, "Lalu bagaimana kau tahu kalau dia adalah Jinmu?" Lindong pun menjawab, "Aku mendapatkan harta roh dan seni bela dirinya. Tentu saja aku mengenali energinya, tidak mungkin salah." Lindong pun sambil melirik ke arah Jinmu lalu berkata di dalam hati, "Jinmu, tunggu saja." Dan kini Yu pun berkata, "Saudara Jinmu, pelelangan ini membosankan, tidak ada yang menarik." Moti pun menyahut, "Apapun itu, bukankah kau baru saja mendapatkan sesuatu yang bagus, ha?" Melihat para petinggi itu, Moling pun berkomentar, "Mereka sudah memanggil dan memperlakukan satu sama lain sebagai saudara." Zhang Man pun menyahut, "Seperti yang kupikirkan, Jinmu bukanlah orang yang sederhana." Dan kini MC pun memberikan pengumuman bahwa yang berikutnya adalah nomor 233, dan ternyata itu adalah giliran Lindong. Lindong pun dengan percaya diri mulai menawarkan harta-hartanya kepada semuanya. "Hei, aku akan langsung ke intinya ya. Jiwa awan iblis. Ini jelas merupakan sebuah seni bela diri tahap manifestasi. Harga awal kubuka dengan harga 5.000 pil nirwana. Lalu ada harta segel pemisah laut sepi. Ini merupakan seni bela diri tahap manifestasi yang sebanding dengan seni bela diri tahap hasil kecil manifestasi. Harga awal mulai 5.000 pil nirwana. Aku juga memiliki harta tubuh guntur matahari besar." Hal itu membuat orang-orang sangat kagum dan menurut mereka harta-harta itu sangat bagus. Penawaran pun mulai terjadi, mulai 5.000, 5.500, terus meningkat menjadi 6.000 pil nirwana dan terus meningkat. Lindong pun berkata di dalam hati, "Itu semua adalah seni bela diri Shode yang diambil secara acak atau yang tidak aku butuhkan. Aku tak menyangka peminat mereka begitu tinggi. Aku akan menjadi kaya." Lindong pun lanjut berkata kepada semuanya, "Jangan terburu-buru, tawaran tertinggi yang akan menang." Hingga akhirnya harta jiwa awan iblis pun laku dan tak ada yang menawar lebih tinggi lagi. Lindong pun segera memberikan kepada yang berhak. Panah cahaya Lindong menembus udara seolah membelah. Pembeli merasakan kekuatan besar yang mengguncang tangannya. Saat mengambilnya, pembeli itu pun segera menyerahkan pil nirwananya kepada Lindong. Lindong pun menyahut, "Terima kasih atas dukungannya." Lindong pun lanjut berkata di dalam hati, "Mau mencoba mempermainkanku ya? Kau terlalu berlebihan untuk melakukan itu." Dan kini Lindong pun lanjut presentasi. Tubuh guntur matahari besar ini berisi 3 lapisan, yaitu tubuh guntur perak, tubuh guntur giok, dan tubuh guntur matahari besar. Jika kalian mengkultivasikannya ke puncak, tubuh kalian akan setara dengan yang berada pada tahap puncak ranah manifestasi. 10.000 pil nirwana, itu harga yang paling minimal yang akan kutawarkan. Harta itu tampaknya membuat semua orang pun terkagum-kagum. Akan tetapi kebanyakan dari mereka mengeluhkan harga yang dipasang oleh Lindong. Lindong pun dengan percaya diri berkata, "Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini sekali seumur hidup loh. Hehe." Harta itu tampaknya juga membuat Hiu tertarik dan ia pun berkata, "Seni bela diri pelindungan tubuhmu ini mungkin tidak murah, tapi itu terlihat bagus, menarik. Aku akan mengujinya dahulu. 11.000 pil nirwana." Tawaran dari Hiu itu pun membuat para penonton bersorak, tapi sebagian juga kesal dengan Hiu yang sukanya membeli harta dengan memaksa. Dan kini Moti pun tampaknya juga tak mau kalah. Ia pun di situ juga berkata, "Meskipun ini tidak sebagus tubuh metal surgawi dari kekaisaran metal kami, tapi aku ingin membandingkannya. 12.000 pil nirwana." Hal itu kini menggegerkan para penonton. Mereka pun berteriak, "Wow, bahkan pemimpin kekaisaran metal menawarnya. Tidak peduli kepada siapa dia menjualnya, dia akan menyinggung pihak lain. Aku sungguh kasihan padanya." Hiu pun tampak kesal dan ia pun segera berkata kepada Lindong, "Kau ingin menjualnya kepada siapa?" Lindong pun dengan percaya diri menjawab, apakah ini bahkan dipertanyakan? Jelas saja aku akan menjualnya kepada siapapun namanya dengan harga yang paling tinggi." Hal itu seketika membuat Doyun panik dan berkata, "Lindong, dia benar-benar memprovokasi mereka." Moti pun langsung tertawa, "Hahaha, hei Hiu,
Sepertinya bocah itu tak takut padamu. Jelas hal itu membuat Hiu jadi marah. Ia pun lalu mulai memaksa Lindung dan berkata, "Hei, kau melewatkan kesempatan untuk mendapatkan uang. Aku akan memberimu 1000 berlian. Berikan itu padaku sekarang." Tapi tampaknya paksaan Hiu itu tak membuat Lindong gentar sedikit pun, dan ia pun lalu berkata, "Sepertinya tidak ada seorang pun di sini hari ini yang mampu untuk mengambil seni bela diri perlindungan tubuhku. Kurasa aku harus mengakhiri pelelanganku di sini." Perkataan itu membuat Hiu pun mulai meluapkan emosinya. Ia pun segera mengerahkan kekuatannya, dan tiba-tiba saja Jinmu pun berdiri dan mengatakan, "Hei, tunggu sebentar." Hal itu membuat Hiu pun keheranan dan berkata, "Saudara Jinmu, apa kau juga tertarik dengan seni bela diri perlindungan tubuh ini?" Dan dengan tatapan yang tajam, Jinmu pun berkata, "Aku tidak tertarik dengan seni bela diri perlindungan tubuhnya, tapi aku tertarik dengan dirinya. Karena kau bisa sampai di sini, kau mungkin orang yang membunuh anak buahku. Apakah kau mengira aku benar-benar berpikir aku tidak akan mengenalimu, ha? Kurang ajar." Jelas hal itu cukup mengagetkan rekan-rekan Lindong. Moling pun jadi panik dan berkata, "Apa? Lindong ketahuan? Ini buruk, Lindong." Wajah Lindong pun kini seketika menjadi serius, dan tatapannya pun juga menajam kepada Jinmu. Dan cerita pun bersambung.